Jerman memang terkenal dengan kendaraan lapis bajanya yang terkenal kuat dan menakutkan. Tapi mungkin tidak dengan tank ringan yang satu ini. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, negara ini telah memproduksi tank ringan bernama Panzer I, di mana ia pernah ikut ambil bagian di perang saudara Spanyol, Polandia, Prancis, Uni Soviet, Afrika Utara, dan juga China. Nama resmi Panzer I sendiri adalah Panzerkampfwagen I atau yang disingkat PZKPFW 1 yang berarti kendaraan tempur lapis baja Mark I. Sementara penyebutan dari inventaris persenjataan Jerman adalah SD-Kfz 101. Tapi karena Panzer I hanya didesain menggunakan armor yang tipis dan persenjataan ringan, maka ia tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan melawan kendaraan lapis baja musuh, melainkan hanya ideal untuk menghadapi infanteri. Panzer I juga kurang mampu bila dibandingkan beberapa desain tank ringan lainnya, seperti T-26 Soviet. Meskipun masih relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Renault FT yang memang didesain dari Perang Dunia Pertama. Meski demikian, kontribusi Panzer I terhadap kemenangan awal Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua cukup signifikan. Dalam perjanjian Versailles, Jerman sebenarnya dilarang untuk mendesain, membuat, atau melakukan penyebaran tank untuk keperluan militer. Namun, Jerman secara diam-diam melanggar perjanjian itu dengan melakukan kerjasama dengan Uni Soviet. Ada juga kerjasama skala kecil dengan Swedia yang sangat berharga untuk desain awal tank Jerman. Segera setelah Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan, ia segera menyetujui pembentukan divisi Panzer pertama Jerman, di mana divisi ini nantinya akan diisi oleh Panzer III dan Panzer IV. Namun sebagai pengganti sementara, Angkatan Darat Jerman memesan kendaraan lain terlebih dahulu untuk melatih awak tank Jerman sembari menunggu Panzer III dan Panzer IV. Tank ringan inilah yang menjadi Panzer I. Setelah 6 prototipe Panzer I dibuat, nama penyamarannya kemudian diubah dari awalnya Klein Traktor alias traktor kecil menjadi traktor pertanian. Ini dimaksudkan agar ia tidak diketahui oleh pihak lain karena secara langsung Jerman telah melanggar perjanjian pasca kekalahannya di Perang Dunia Pertama. Panzer I versi awal yaitu Auf A mulai diproduksi pada tahun 1934 dengan total pesanan awal sebanyak 150 unit. Versi ini dilengkapi dengan lapis baja setebal 13 mm. Total, sebanyak 1.190 unit versi Auf A dibangun. Namun versi ini memiliki beberapa kekurangan desain, termasuk masalah suspensi dan mesin yang terlalu panas. Selain sering mogok, mesinnya juga tidak mampu mendaki bukit yang curam atau mencapai kecepatan tertentu. Karena banyaknya masalah di versi Auf A, versi Auf B lalu dihadirkan. Awalnya, 5 mesin berbeda diusulkan untuk perbaikan pada versi Auf B, hingga akhirnya mesin Maybach NL38TR yang dipilih. Tapi alasan pasti mengapa mesin ini dipilih tidak diketahui secara jelas. Kemungkinan besar itu karena harganya yang lebih murah daripada yang lain. Produksi versi Auf B sendiri dimulai pada bulan Agustus tahun 1936 dan selesai pada tahun 1939. Dengan total sebanyak 399 unit yang dibangun. Selanjutnya, sebanyak 150 unit dibangun untuk tank komando dan 295 unit sebagai tank pelatihan tanpa turret. Untuk membedakan antara versi Auf A dan versi Auf B, paling mudah dilihat dari belakang, di mana Auf A memiliki 2 muffler kiri dan kanan, sedangkan Auf B hanya memiliki 1 yang ditempatkan di bagian belakang. Sebenarnya, masih ada 2 versi lagi dari Panzer I, namun versi baru ini tidak memiliki kesamaan baik dengan versi Auf A atau Auf B, kecuali namanya saja. Untuk Panzer I Auf C ini, ia dirancang dengan sasis dan turret yang benar-benar baru, dan juga memiliki ketebalan armor hingga 30 mm, atau lebih dari 2 kali lipat milik Auf A atau Auf B.
Berbeda lagi dengan versi Auf F yang memiliki ketebalan armor hingga 80 mm dan berat antara 18 hingga 21 ton. Dalam sejarah penggunaannya, Panzer I digunakan pertama kalinya di medan tempur saat Perang Saudara Spanyol. Ketika Perang Saudara Spanyol pada tahun 1936, baik Front Republik dan Front Nasionalis sama-sama menerima dukungan dari negara lain, terutama Uni Soviet dan Jerman, karena keduanya ingin menguji taktik dan peralatan mereka. Uni Soviet mulai mengirimkan 50 unit T-26. Jerman pun langsung merespon dengan mengirimkan 41 unit Panzer I ke Spanyol beberapa hari setelahnya. Meskipun Panzer I terbukti lebih tangguh di lingkungan Spanyol daripada kendaraan milik Soviet, namun Panzer I sering mengalami overheating mesin dan kerusakan roda rantainya. Meski begitu, pada akhirnya Perang Saudara Spanyol dimenangkan oleh pihak nasionalis yang didukung oleh Jerman. Di bawah kediktatoran otoriter Francisco Franco, Spanyol kemudian dianggap menjadi negara fasis. Pada tahun 1937, ketika hubungan kerjasama yang kuat antara China dan Nazi Jerman, sekitar 10 Panzer I Auf A juga dijual ke China yang kemudian diterjunkan dalam pertempuran Nanjing untuk melawan tentara Kekaisaran Jepang. Setelah jatuhnya Nanjing, Panzer I milik China kemudian ditangkap oleh Jepang. Lucunya, karena adanya hubungan dekat antara Jerman dan Kekaisaran Jepang pada waktu itu, Panzer I China yang ditangkap malah dicap sebagai buatan Uni Soviet. Selama kampanye awal Perang Dunia Kedua, tank ringan Jerman termasuk Panzer I disiapkan untuk melakukan invasi ke Polandia. Pada tanggal 1 September tahun 1939, Jerman pun menginvasi Polandia dengan mengerahkan sekitar 2.700 tank. Invasi ini berlangsung cepat dan Polandia menyerah pada tanggal 6 Oktober. Namun, Jerman harus kehilangan sekitar 800-an tank termasuk Panzer I untuk kampanye Polandia. Bahkan Panzer I terbukti paling rentan terhadap senjata anti-tank Polandia. Meskipun dianggap sudah usang, Panzer I juga masih ikut ambil bagian dalam invasi Perancis pada bulan Mei tahun 1940. Beberapa Panzer I juga dikirim ke Afrika Utara, namun panzer yang dikirim tersebut adalah varian yang memiliki sistem pendingin yang lebih baik. Tank-tank itu sendiri juga tidak melihat banyak pertempuran di Afrika Utara. Pada musim semi tahun 1941, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil, Panzer I juga ikut berpartisipasi dalam invasi Yugoslavia dan Yunani. Dalam pertempuran langsung melawan tank sekutu manapun, Panzer I sebenarnya akan kalah secara perlindungan maupun persenjataan. Namun dalam kebanyakan kasus, Panzer I tidak akan bertarung sendirian. Ia akan selalu didukung oleh tank yang lebih berat. Mereka akan maju bersama. Sementara tank yang lebih berat memberikan tembakan langsung ke tank musuh, Panzer I akan menangani kendaraan dengan perlindungan yang lebih rendah, terutama pasukan infanteri. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan dari tank ringan Panzer I milik Nazi Jerman. Bagi kalian yang ingin menambahkan atau sekedar untuk request seperti biasa, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Salam M2 Rifle.